אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. Hezbollah started this war. It started following the horrendous attack of Hamas on October 7th. Hezbollah since then has been bombarding us endlessly. המחיר שחיזבאללה משלם הולך וגדל, התקיפות שלנו ילכו ויתגברו. Selama September 2024 ini, ada satu gambar berisi percakapan di ChatGPT yang sering dibagikan di media sosial, khususnya Instagram. Gambarnya seperti ini. Gambar itu berisi percakapan antara akun anonim dengan ChatGPT soal serangan Israel ke Lebanon. Awalnya orang ini bertanya, kapan pertama kali Israel menyerang Lebanon? ChatGPT pun menjawab kalau serangan pertama Israel ke Lebanon terjadi pada tahun 1978. Lalu ia bertanya lagi, kapan Hizbullah didirikan? Dan ChatGPT menjawab kalau kelompok itu berdiri pada tahun 1985. Bagian selanjutnya membahas soal Palestina dan Hamas yang tidak akan kita bahas di video ini. Lalu bagaimana sebenarnya konflik ini bermula? Apakah benar kalau Hizbullah adalah penyebab serangan Israel ke Lebanon seperti yang dikatakan Benyamin Netanyahu, Isaac Herzog maupun Herzi Halevi? Atau Hizbullah hanya sebagai kedok Israel untuk menyerang Lebanon seperti yang sudah tercatat dalam sejarah kelam kedua negara? Jadi sejak kapan sebenarnya Israel dan Lebanon bertikai? Nah, kalau kita tarik garis ke belakang, keduanya sudah berkonflik sejak tahun 1948 saat David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Saat itu Lebanon masih menjadi negara yang sangat muda karena baru merdeka dari Prancis pada tahun 1943. Lalu tepat sehari setelah deklarasi negara Israel, negara-negara Liga Arab seperti Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyatakan perang terhadap Israel. Dalam perang ini, Israel berhasil memukul mundur pasukan Arab dan menduduki sebagian wilayah selatan Lebanon. Perang ini berakhir pada tanggal 23 Maret 1949 lewat sebuah perjanjian gencatan senjata yang membuat Israel kembali ke wilayahnya. 5 Juni 1967 terjadi salah satu perang paling mematikan di Timur Tengah. Perang ini hanya berlangsung selama 132 jam, tetapi merenggut nyawa 20.000 warga Arab serta 800 warga Israel. Inilah Perang 6 Hari, sebuah perang singkat yang mengubah peta politik Timur Tengah dan menimbulkan gesekan geopolitik yang berkepanjangan. Nah, Lebanon sebenarnya tidak terlibat langsung dalam perang ini. Perang 6 Hari merupakan perang antara pasukan Israel dengan pasukan Arab yang terdiri dari Mesir, Yordania, dan Suriah. Namun perang ini punya dampak luar biasa bagi Lebanon. Hal ini karena kemenangan Israel memaksa penduduk Palestina untuk melarikan diri ke Lebanon. Imbasnya, banyak penduduk Yahudi Lebanon terusir dari rumah mereka karena faktor etnografi atau kesuku-sukuan yang tinggi dan balas dendam di sektor akar rumput. Lalu pada tahun 1978, pasukan Palestina melakukan serangan lintas batas ke wilayah Israel. Israel membalas dengan melakukan invasi ke Lebanon hingga ke Sungai Litani. Kondisi ini membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 425 yang isinya menyerukan penarikan segera pasukan Israel serta pembentukan UNIFIL. Perlu diingat, sampai sini dunia belum mengenal kelompok bernama Hizbullah. Lalu kita maju ke tahun 1982. Kala itu Israel menginvasi Lebanon sebagai respon terhadap serangan PLO. Lebanon juga sedang diterpa perang saudara yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Milisi sayap kanan Lebanon yang berkoordinasi dengan militer Israel menewaskan antara 2.000 hingga 3.500 pengungsi Palestina dan warga sipil Lebanon dalam 2 hari.
Sejumlah kelompok di Lebanon lalu dibentuk untuk mengusir invasi Israel, salah satunya berasal dari komunitas Muslim Syiah. Karena itu terbentuklah Hizbullah yang didukung Iran dan diberi mandat untuk mengusir Israel. Hizbullah dengan cepat menjadi kekuatan signifikan di Lebanon. Tahun 1985, kekuatan tempur Hizbullah mampu memaksa tentara Israel mundur ke Sungai Litani di Lebanon Selatan. Kekuatan kelompok ini tak cuma di militer. Tahun 1992, Hizbullah memasuki arena politik parlementer dan berhasil memenangi 8 kursi di Majelis Lebanon yang beranggotakan 128 orang. Lalu untuk periode saat ini, Hizbullah sudah punya 62 kursi di parlemen. Hizbullah juga menjalankan berbagai program sosial untuk meningkatkan pengaruh. Hizbullah mengelola rumah sakit, sekolah, dan aneka lembaga amal. Sebelum tahun 2024, konflik terbesar antara Hizbullah dan Israel terjadi pada tahun 2006. Konflik Israel-Hizbullah pada tahun 2006 diawali penyergapan tentara Israel di wilayah perbatasan. Dalam serangan itu, 3 tentara Israel dibunuh dan 2 lainnya menjadi sandera. Israel merespon dengan menyatakan perang selama 33 hari. Lalu perang berakhir dengan mengorbankan ribuan penduduk Lebanon serta kehancuran besar-besaran di Lebanon Selatan akibat bom Israel. Israel telah melancarkan lebih dari 7.000 serangan ke Lebanon dalam rentang 17 hingga 25 September 2024 saja. Israel melancarkan setidaknya 4.000 serangan teror dengan meledakkan berbagai perangkat elektronika di Lebanon. Setelah itu, lebih dari 3.000 serangan udara dilancarkan Israel ke Lebanon. Akibatnya sebanyak 591 warga Lebanon tewas akibat serangan Israel dan ribuan lainnya cedera. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, mengatakan warganya sedang dihabisi oleh Israel. Bahkan ia menyebut serangan Israel kali ini jauh lebih kejam dari serangan 2006. Dalam sepekan, 1,5 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi. Melihat krisis ini, Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat di New York pada Rabu 25 September 2024. Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan, situasi di Lebanon saat ini sangat kritis dan perang bisa meluas tidak terkendali. Hizbullah pernah mengatakan kalau mereka tidak akan menghentikan serangan sampai serangan di Gaza berhenti. Berkaca dari sejarah sejak 2 negara itu terbentuk, apakah Israel kali ini benar-benar menyerang Hizbullah yang berada di Lebanon? Atau Israel sebenarnya ingin mengulang sejarah lama berperang dengan Lebanon? Sebabnya kisah perseteruan sebenarnya sudah berakar sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948. Sementara kelompok Hizbullah baru berdiri dan membangun kekuatan pada rentang 1982 hingga 1985. Setelah itu keduanya sempat mengalami puncak konflik pada tahun 2006 dan kini di 2024. Seperti apa kelanjutan konflik keduanya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.